Ada dua hal yang penonton cari di YouTube ini ya. Yang pertama yaitu video yang bermanfaat, yang kedua yaitu video yang menghibur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Nah, buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini masih terkendala dengan jumlah penonton ya di channelnya masih sepi, jumlah jam tayang juga apalagi ya tidak bisa kita capai ya, sehari paling cuma dapat 0, sekian jam ya yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya itu adalah keluhan dari semua YouTuber pemula ya, saya rasa ya. Semua YouTuber pemula yang memulai channelnya dari nol, dari ya bukan siapa-siapa gitu kan, pasti itu adalah keluhan utama dari semua YouTuber pemula ya, mulai dari jumlah penonton yang akan menonton video yang kita unggah ke channel. Nah, selanjutnya itu ya masalah subscriber tentunya ya. Nah, sebenarnya ya teman-teman YouTuber pemula ya, yang perlu pertama sekali kita pikirkan itu adalah jumlah penonton. Nah, sebenarnya banyak sekali alasan yang menyebabkan video kita itu tidak ditonton. Mulai dari kualitas video kita. Sebenarnya seberapa berkualitas video kita yang sudah kita upload ke YouTube ini, sehingga penonton itu akan tertarik untuk menonton video kita. Nah, karena di sini ya, banyak sekali teman-teman YouTuber pemula itu yang membuat video itu asal-asalan ya, sekalipun sudah membuat video yang sudah bermanfaat, tetapi juga masih ada beberapa hal yang tidak diperhatikan sehingga video yang kita upload itu masih tidak optimal untuk mendapatkan jumlah penonton. Nah, sebenarnya teman-teman YouTuber pemula ya, ada dua hal yang penonton cari di YouTube ini ya. Yang pertama yaitu video yang bermanfaat, yang kedua yaitu video yang menghibur. Nah, sebenarnya video yang sudah kita bagikan di YouTube ini sudah masuk ke kategori mana? Apakah sudah masuk ke kategori yang bermanfaat atau juga bahkan yang masuk kategori yang menghibur? Nah, apakah tidak kedua-duanya, ya kan? Tidak kedua-duanya ini. Nah, jadi kedua hal itulah yang biasanya orang-orang habiskan waktunya untuk berada di YouTube. Mereka mencari manfaat atau mencari hiburan, ya. Nah, terkadang ya banyak sekali video yang tidak bermanfaat tetapi menghibur, dan itu akan tetap banyak mendapatkan penonton bahkan ya kan, bahkan sampai jutaan. Videonya yang diunggah itu tidak ada manfaat sama sekali tetapi itu menghibur. Nah, tetap akan mendapatkan manfaat. Nah, jadi jika teman-teman ya YouTuber pemula mengeluhkan kenapa sih video kita ini masih sepi sekali penonton atau bahkan tidak ditonton sama sekali. Nah, kita perlu mencari kedua ini. Jadi video yang kita unggah itu masuk ke kategori yang mana? Apakah kategori bermanfaat atau menghibur? Nah, jika tidak keduanya ya, nah disitulah alasan utama orang untuk meninggalkan video kita. Jadi untuk apa ditonton gitu kan? Manfaat juga nggak ada, hiburan juga nggak ada, ya kan? Nggak bisa menghibur, manfaat yang disampaikan itu tidak ada, ataupun yang ditunjukkan, karena jenis video yang diunggah ke YouTube ini beragam ya, banyak sekali jenis video yang diunggah ke YouTube. Maka di situ tadi manfaat dan hiburan ya, itu yang poin utama orang cari di YouTube ini. Nah, jadi kita harus memastikan dulu video yang kita unggah ke YouTube ini adalah video yang bermanfaat atau menghibur. Nah, yang kedua ya, mulai dari optimasi yang kita pakai, optimasi yang kita terapkan pada video kita tersebut. Apakah kita sudah menggunakan kata kunci yang tepat, yang orang nanti akan tertarik dengan video kita, mulai dari thumbnail, menggunakan judul yang bagus, bahkan membuat thumbnail yang membuat orang penasaran dengan video kita, atau juga kita mengisikan kata kunci yang tepat di kolom deskripsi atau di kolom tag. Nah, itu biasanya kalau di YouTube ini kita kenal dengan SEO. Nah, banyak sekali juga ya teman-teman yang menyepelekan menggunakan SEO ini ya, untuk penggunaan SEO ini ya. Sebenarnya untuk menggunakan SEO ini saya sudah bagikan ya sebelumnya di video saya yang ini. Jadi saya sudah bagikan di video tersebut bagaimana cara menggunakan trik SEO pada video kita. Sebenarnya itu efektif ya teman-teman ya, untuk channel kita yang masih kecil, channel kita yang masih pemula ini. Nah, jadi hal itu perlu kita terapkan di channel kita agar video kita ini bisa optimal saat para penonton mencari video yang sejenis dengan video yang kita unggah. Sebenarnya untuk manfaatnya juga saya sudah merasakan ya, untuk di video yang saya yang satu ini ya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang satu ini, di situ video saya sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube, itu karena saya menerapkan SEO. Saya membuat thumbnail yang membuat orang
tertarik, saya membuat judul, saya membuat deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat di konten saya yang itu ya, di video saya yang itu. Nah, SEO ini juga penting, juga menunjang, mendukung sekali untuk kita sebagai YouTuber pemula ini untuk mendapatkan penonton pada video kita. Jadi begini ya teman-teman, kita YouTuber pemula yang berangkat dari nol ini, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang terkenal. Ya sangat wajar lah kalau misalkan kita mengupload video 10-20 video yang kita upload itu masih belum dikenal orang, masih belum mendapatkan banyak penonton. Ditambah lagi kita tidak menggunakan trik-trik ataupun optimasi-optimasi yang sudah dianjurkan YouTube untuk video kita itu agar bisa ditonton oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai YouTuber pemula ini perlu sekali menerapkan namanya SEO. Kemudian kita juga perlu menerapkan yang namanya komunitas ya. Nah, komunitas ini juga penting. Kita membangun komunitas di mana fungsinya untuk mempermudah ya video kita ini mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan agar video kita ini bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi yang pertama yaitu kita harus memperbaiki kualitas kita, harus mengetahui nih apakah video kita ini bermanfaat atau menghibur. Jika tidak dua-duanya ya, dijamin itu pasti video teman-teman itu akan ditinggalkan oleh penonton ya, tidak akan ditonton sama sekali. Nah, karena modelnya ya, penonton ini akan mengingat nih nantinya kan, ketika apalagi kita yang menunjukkan muka seperti ini gitu kan, penonton akan mengingat begitu mereka sudah menonton pertama, dirasa video yang mereka tonton pertama ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak juga menghibur. Nah, mereka akan mengingat, oh berarti orang ini nggak perlu kita tonton lagi gitu kan. Orang ini harus kita skip gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, usahakan kita itu membuat video yang bermanfaat, berkualitas. Nah, sehingga nantinya penonton itu akan betah dengan video yang kita buat. Karena walaupun kita tidak bisa menghibur, setidaknya kita bisa memberikan manfaat untuk video yang kita unggah. Yang kedua, kita harus membuat optimasi. Optimasi ini ya dengan menerapkan SEO ya, karena itu hal yang sangat efektif untuk menunjang, untuk mendukung video kita itu agar mudah ditemukan oleh penonton. Dengan mudah ditemukan oleh penonton ya otomatis video kita ini nanti akan mudah direkomendasikan oleh YouTube gitu kan. Ya bagaimana cara mengoptimasinya? Itu tadi dengan memperbaiki thumbnail, dengan membuat thumbnail yang semenarik mungkin, membuat judul yang membuat kira-kira orang itu penasaran gitu kan, kemudian mengisikan di kolom deskripsi, mengisikan kata kunci yang tepat di kolom deskripsi dan juga di tagnya ya. Nah, kemudian yang terakhir membuat komunitas ya. Ajak teman-teman kalian itu untuk menonton video kalian, kemudian untuk mensubscribe, karena rekomendasi YouTube ini tercipta itu dari durasi tonton. Sudah banyak sekali video, bahkan saya sudah menjelaskan di video saya ini ya, bagaimana sistem rekomendasi itu terbentuk untuk video yang ada di channel kita ya. Nah, saya yakin sekali ya jika teman-teman sudah menerapkan ketiga hal tadi, itu akan membuat video teman-teman itu akan mendapatkan penonton. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk berkarya dan jangan pernah menyerah untuk berkreativitas. Like jika kalian suka, subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video dari tutorial. Terima kasih.